Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke bab 2. Materinya tentang ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial. Dibaca bukunya. Ancaman online. Internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaannya tidak bijak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Apa saja bentuk ancaman-ancaman online? Bagaimana cara menanggapi ancaman-ancaman online? Ayo bacalah uraian berikut. 1. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan cyber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, ancaman, hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Jika kamu mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kamu lakukan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jangan merespons. Pelaku cyberbullying selalu menunggu reaksi korban, oleh karena itu jangan terpancing untuk memberikan reaksi apapun. 2. Jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuatmu ikut menjadi pelaku cyberbullying. 3. Bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Jika kamu menjadi korban cyberbullying, kamu harus melapor pada orang tua atau gurumu agar kamu merasa aman. 4. Simpan semua bukti. Simpan file barang bukti atau cuplikan layar screenshot dari pesan, gambar, atau materi pengganggu lainnya yang dikirim pelaku. Jika aksi cyberbullying sudah mengarah ke pelanggaran hukum, jangan takut untuk melaporkannya ke pihak berwenang. 5. Blokir aksi pelaku. Kamu bisa memblokir aksi pelaku jika materi bullying muncul dalam bentuk pesan, komentar, atau profil. Gunakan fitur tool preference yang ada pada aplikasi tersebut. Jika bullying terjadi pada saat chatting, tinggalkan segera chat room. 6. Jadilah teman, jangan hanya diam. Jika melihat kawan yang menjadi korban bullying, bantulah ia menenangkan diri. Jadilah teman untuknya. Jangan hanya diam. Perilaku diam atau malah ikut menyebarkan pesan fitnah akan meningkatkan aksi bullying dan dapat menyakiti perasaan korban. Jika kamu menjadi korban bullying, mintalah pelaku menghentikan aksinya. Jika masih berlanjut, laporkan kasus tersebut ke pihak berwenang. Untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan antara lain sebagai berikut. A. Selalu berperilaku santun di dunia maya. B. Tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosial. C. Tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. D. Menyosialisasi bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. 2. Konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, kamu tidak dapat menghindari arus informasi yang datang. Kamu mungkin saja menemukan konten tidak pantas ketika berselancar di dunia maya. Apa saja yang termasuk konten tidak pantas? Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Salah satu cara untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua atau guru ketika menggunakan internet. Jika perlu, mintalah orang tuamu untuk mengaktifkan fitur mode terbatas atau restricted mode pada aplikasi tersebut ataupun peramban web atau browser. Selain itu, kamu dapat juga menggunakan mesin pencari yang ramah anak seperti Kaido, DuckDuckGo, dan Kaidrax. 3. Serangan spam, spyware, dan phishing. Semakin mudah dan banyaknya file musik dan game yang kita unduh, semakin memberi peluang untuk masuknya spam, malware, spyware, dan phishing. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surel atau surat elektronik tanpa kita kehendaki. Isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan.
Sementara itu, malware adalah program berisi kode berbahaya termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Lalu mencuri data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Salah satu caranya adalah melalui email yang isinya meminta si penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing adalah antara lain sebagai berikut. A. Hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. B. Pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang tidak kamu kenal. C. Pasang software anti-spam di komputer. D. Selalu perbarui antivirus di komputer. 4. Plagiarisme. Internet memudahkan setiap penggunanya untuk memperoleh informasi. Kemudahan tersebut terkadang memicu terjadinya plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain. Membagikan materi tanpa menyebutkan sumber termasuk ke dalam pencurian hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta. Menuliskan referensi atau sumber penulisan merupakan salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Jika kamu ditiru oleh orang lain tanpa izin, kamu dapat menegur orang tersebut agar menghapus konten yang ia tiru. Kamu juga dapat menegurnya melalui surel ataupun memberi komentar jika kamu melihatnya di media sosial. Jika pelaku plagiat tersebut tidak menghapus karya tersebut, kamu dapat melaporkan ke pihak berwenang atas pelanggaran UIT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Pembajakan produk digital. Dengan kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Misalnya, kita dapat menyaksikan video animasi kesukaan dari situs user-generated content seperti YouTube. Kehadiran situs user-generated content atau situs yang berisi konten yang dihasilkan dari pengguna pemicu terjadinya pembajakan produk digital. Pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Pelaku kegiatan pembajakan tersebut termasuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah pembajakan, hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang, seperti musik, film, dan buku digital. Ingatlah bahwa buku, musik, gambar, video game, dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut pencipta. Pencipta atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka boleh dikonsumsi publik secara gratis atau berbayar. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pembajakan produk digital adalah meningkatkan kesadaran untuk tidak mengunggah, mengunduh, ataupun menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta.